Halo sobat investor, kembali lagi bersama gue di channel Ternak Saham. Oke, kali ini gue mau bahas saham-saham analisa pilihan ya, secara teknikal. Ada saham apa aja? Ada Saratoga, NISP, WMUU, BSSR, dan Arna. Disclaimer on bahwa video ini bersifat edukasi dan informasi, bukan rekomendasi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membeli, silahkan dianalisa lebih mendalam lagi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan analisa-analisa hariannya. Oke, pertama kita akan bahas IHSG. Hari ini ditutup ke level harga sebentar 7.178 ya, atau turun sekitar 0,56%. Ternyata dengan keluarnya berita BI Rate menaikkan suku bunga, kemudian The Fed juga menaikkan suku bunga, ini dampak terhadap pasar ya. Jadi bagaimana arah IHSG selanjutnya? Menurut gue sih perlu diwaspadai karena MA5 dan MA20 ini sudah bersilangan atau dead cross. Jadi konfirmasi kalau misalnya besok sekitar, kalau misalkan turun hari Senin depan turun sekitar 0, atau berapa sekian, itu sudah eh, bisa mencapai ke area 7.155. Nah, ini area serok gue nih di bulan September gitu. Karena harapannya nanti di Oktober akan naik lebih bagus ya secara seasonality. Oke, itu aja. Tapi secara jangka panjang IHSG masih dalam eh, tren yang bullish ya. Kalau dia dari grafik mingguan. Nah, ini secara garis mingguan akumulasi terus ya di sini IHSG gitu sejak bulan Juli. Tetapi di bulan September ini candle merahnya lebih banyak nih, 2. Dan volumenya juga volume distribusinya lebih besar juga. Oke, kalau misalkan kita lihat di secara bulanan candle IHSG, nah tipis ya. Ini bahkan malah stagnan, tidak naik tidak turun di bulan September. Sedangkan di bulan Agustus tuh IHSG naik sekitar 3,27%. Oke, kita langsung analisa yang pertama yaitu Saratoga. Saratoga dari Bandar Direktor ya, akumulasinya lumayan. Kalau kita lihat dari awal minggu ini tanggal 19, dari tanggal 19 kesimpulannya masih ada akumulasi ya. Tapi hari ini ditutup turun 1,3% ke level harga 2.940 ya. Secara garis bullish divergence ini sudah terbentuk bullish divergence dan sudah golden cross juga stochastic RSI. Harapannya minggu depan bisa sampai ke harga 3 ribuan gitu ya. Saratoga dari bandar direktor maupun broker summary masih adanya akumulasi dari asing. Meskipun memang hari ini akumulasinya kecil. Bagaimana target terdekatnya? Target terdekatnya ada di 3.000 ya, minggu depan. Itu. Kemudian garis ini juga diperkuat, garis MA5 sudah mengarah ke atas juga. Gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya ada NISP. OCBC NISP ini justru lebih banyak diakumulasi ya. Bandar punya harga rata-rata di 783. Hati-hati juga cenderung take profit ya, karena Bandar sudah sebetulnya di tanggal 20 September kemarin tidak mampu NISP melewati atau break di atas resisten 800 ya. Kemudian sekarang kemudian hari itu ditutup turun dan hari ini NISP lebih cenderung stagnan gitu ya. Stagnan, tidak naik tidak turun. Dan secara garis kita bisa lihat ya, kalau minggu depan ini nggak turun, ya cenderung ini INSP membentuk pola garis bullish divergent juga. Konfirma. Semakin turun justru semakin menarik ya, selama masih berada di atas harga 760. Apa yang dilakukan Bandar?
Justru bandar atau asing malah justru sejak tanggal 22 Agustus itu membuang saham NISP. Makanya hati-hati, tetapi rata-rata harga bandar itu dari tanggal 19 itu di 783. Kalau dari awal September di 772 dan lebih kesimpulan banyak distribusi. Oke, secara garis sih masih uptrend ya. Kuncinya ada di 760. Oke, WMUU selanjutnya. Dari tanggal 19 sampai dengan sekarang itu lebih cenderung banyak distribusi dan hari ini ditutup naik 1,69% ke level harga 120 ya. WMUU juga ternyata setelah satwa tapi ternyata turun ya. Turunnya sudah cukup dalam WMUU ini dan kalau dilihat dari stokastik RSI kan sudah berada di bawah garis 30 ini ya. Ya cenderung menurut gue sih masih kuat untuk naik minimal di break di 124 gitu. Kita lihat transaksi asing. Dari transaksi asing belum ada yang menarik, justru WMU lebih cenderung untuk dibuang atau distribusi gitu. Kemudian lihat BSSR. BSSR dilihat dari tanggal 19 sampai sekarang, Bandar punya harga rata-rata di 5.400 dan kesimpulannya lebih banyak distribusinya dan memang cenderung sebenarnya setelah naik tinggi sampai 500 sampai 5.700 itu sekarang lebih koreksi. Cenderung lebih koreksi. Nah, selama masih berada di 5.000 di atas 5.138 koreksinya sih wajar gitu. Dengan nanti keluar laporan kuartal ketiga, jika bagus ya berpeluang untuk naik lagi ke 5.700. Dan kita lihat transaksi asing hari ini asing keluar dalam volume yang besar, jadi hati-hati, tunggu dulu aja koreksi sampai menembus harga 5.100 lah. Kemudian ada Arna. Arna dari tanggal 19 atau di minggu ini lebih banyak di distribusi. Ternyata garis yang pernah gue buat lebih cenderung ke sini rupanya. Dan nah, kalau mau sabar sih tunggu di support 897 itu pasti naik lagi nih ke arah paling terdekatnya itu di 944. Tapi kalau lihat karena dari transaksi asing justru memang belum ada akumulasi yang menarik ya. Masih didistribusi dalam jumlah yang lumayan sih meskipun memang tidak besar. Potensinya tunggu aja, ada resisten kuat ya di 897 itu area buy. Selama di atas itu coba kita untuk pantau. Itu aja mungkin teman-teman. Terima kasih. Jika teman-teman ada yang mau dianalisa, silakan komen di deskripsi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.